Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau bersyukur dan terima kasih untuk semua berkat yang Kau persiapkan bagi kami. Kami juga ingin hidup menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh Bapa yang baik, kiranya Kau berkenan terhadap semua kehidupan dan semua kegiatan yang kami lakukan, pekerjaan yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan, kami memilih semua pekerjaan dan kegiatan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memilih jalan hidup yang benar, berkat-Mu akan terus mengiring setiap langkah hidup kami, bahkan kami semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus merasakan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika kita bicara soal harta, siapa sih yang tidak mau memiliki harta yang banyak, uang yang banyak? Bahkan semua hal kita membutuhkan yang namanya harta. Harta itu bisa saja berupa uang, bisa saja berupa investasi, lahan kebun yang luas, lalu punya banyak perumahan, properti di mana-mana. Nah, itu namanya harta. Harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Semua orang di dalam dunia ini pasti mencari itu. Mencari kenyamanan diri, mencari kepuasan diri dengan bekerja keras. Ada orang yang bekerja dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi lagi. Saking kerja kerasnya dia ingin mengumpulkan segala pundi-pundi harta benda yang ada di dalam dunia ini. Dan memang betul, kalau kita memiliki banyak kekayaan, sepertinya hidup akan menjadi lebih enak, lebih nyaman. Ya, apalagi orang melihat kita, mobil kita jumlahnya puluhan, rumah kita ada di mana-mana. Setiap tahun bisa 4-5 kali liburan ke luar negeri. Nah, itu kan diinginkan oleh banyak orang. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengumpulkan harta. Bolehkah kita anak Tuhan mengumpulkan harta? Atau kita sudah nasib jadi orang seperti ini, ya seperti inilah. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus memberikan pengajaran ini kepada semua orang yang menjadi pengikutnya, kepada murid-muridnya, dan juga kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana anak-anak Tuhan atau pengikutnya tidak boleh hidup dalam kerakusan, rakus soal harta. Lalu dia peringatkan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan
pencuri, membongkar serta mencurinya. Apa maksudnya harta di bumi ini? Ya, banyak harta di bumi ini yang bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan dari kerja keras kita, dari prestasi kita, dari usaha kita. Lalu kalau kita kumpulkan harta di bumi ini banyak sekali, tapi banyak juga orang yang mengincar harta kita. Banyak orang yang ingin menjadi pencuri, ingin membongkar segala rumah kita, kemewahan yang isinya di dalam rumah kita. Nah, ini ancaman-ancaman juga. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana kita bisa mengumpulkan harta di sorga? Nah, inilah salah satu solusi yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita tidak boleh hidup dalam loba, kerakusan hawa nafsu, keserakahan tentang harta dunia ini. Bagaimana caranya mengumpulkan harta di surga? Kalau ada ajaran bahwa sedekah itu bisa membawa orang masuk ke surga. Banyak orang memberikan sedekah supaya masuk surga. Kalau kita bisa memberi sedekah bukan untuk masuk ke surga, karena kita sudah menjadi calon-calon penghuni surga. Nah, sebagai calon-calon penghuni surga, kita tidak lagi melihat bahwa harta yang kita miliki itu akan kita genggam seerat mungkin. Tetapi bagaimana harta yang Tuhan percayakan bagi kita? Kita bisa membagi, memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, hari Senin yang lalu ada keluarga almarhum Aki Ditio menyumbangkan dana sebesar 2 triliun untuk penanganan COVID-19. Bayangkan betapa hebatnya ini keluarga. Almarhum, anak cucu, dan anak cucu cicitnya yang melanjutkan usahanya. Lalu mereka menyumbangkan dana yang tidak sedikit untuk mengatasi penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sumbangan itu adalah berupa uang. Lalu harta mereka jelas lebih banyak dari 2T. Ya, betul. Ini loh yang dinamakan bahwa ngengat dan karat tidak akan lagi merusakkannya, lalu pencuri tidak lagi membongkarnya, karena dia memilih yang terbaik. Di mana Sumatera Selatan saat ini sedang membutuhkan biaya, dan dia memberikan biaya itu untuk Sumatera Selatan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, pilihan hidup kita ada di depan mata. Banyak orang menyimpan hartanya di rumahnya, banyak menyimpan uangnya di bank. Banyak orang membeli properti di mana-mana, bisa saja. Tapi ketika hati kita tersentuh untuk menolong dan membantu orang lain, anggaplah apa yang sudah kita sumbangkan itu lebih bermanfaat daripada kita menumpuk harta. Dan di dalam dunia ini segala sesuatu tidak ada yang abadi. Yang sangat berharga di dalam dunia ini yang dikejar oleh manusia, emas, berlian, dan harta-harta lainnya. Ketika kita berpulang ke rumah Bapa di surga, semua itu kita tinggalkan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita tentang hal mengumpulkan harta. Kumpulkanlah harta di surga, supaya ngengat dan karat tidak merusakkannya dan mencuri tidak membongkarnya. Mari berlomba memberi yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Engkau adalah kekuatan dan sumber hikmat bijaksana bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan untuk kami terus
hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan jalan Tuhan. Terima kasih untuk segala harta yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Biarlah kami tetap memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.